Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Julpa Alfiadi. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan di share di teman-teman. Kali ini saya lagi bongkar transmisi Toyota Kijang Innova. Ini kendalanya ini mundurnya tuh kadang nyangkut, kadang enggak ya, kadang mau, kadang enggak. Kalau majunya ini normal. Ini cuman masalah mundurnya. Kita bongkar. Ternyata di karternya ini banyak gram-gramnya ya, banyak gram-gramnya. Kita cek filternya. Ini udah terjadi mampet ya, karena gramnya ini masuk ke dalam filter, karena di magnetnya itu udah nggak sanggup buat nempel gram-gram. Jadinya kalau yang nggak nempel masuk ke dalam filter bisa terjadi mampet. Ini proses pembongkaran body valve. Ini Kijang Innova diesel ya. Kalau yang bensin dia itu transmisinya itu kecil, agak kecil. Kalau ini agak besar, beda. Kalau yang bensin sama yang solar. Ini kita lihat valve-nya apa aja yang rusak. Tonton terus di channel Julpa Alfiadi. Tonton sampai akhir apanya yang rusak. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan di share di teman-teman. Nah, ternyata yang rusak ini banyak gram-gramnya ya. Ini belum bisa kita lihat apanya yang rusak. Ini saya videoin dulu. Tuh banyak gram. Ini kayak sejenis rentari gear rusak atau kampasnya yang rontok. Ini pernya juga terbelah jadi 3. Ini nggak tahu indikasi kenapa kok bisa jadi patah ini. Ini karena Innovanya ini yang dibikin cumi-cumi darat. Efek pemakaian atau efek apa, coba komen yang pernah mengalami kayak gini. Apa pernah ngalamin kayak gini? Kalau saya baru pertama kali, karena di Innova ini transmisinya ini transmisi lumayan bandel ya, jarang banget bermasalah. Ini pembongkaran mechanical atau kampas. Kemarin ada yang sempat komen, Bang, ada rumor CVT lebih baik ganti segelondong daripada diperbaiki, soalnya banyak peluang gagal daripada berhasilnya. Bener apa tidak? Sedangkan kalau ganti segelondong bukan uang yang sedikit kan Bang. Ini saya jelaskan sama abangnya. Ya kalau satu gelondong itu kita lihat transmisinya ya. Kalau transmisinya dalemannya itu bagus, bisa irit biaya. Tapi kalau pas dapat transmisinya itu jelek, nah itu bisa berlipat-lipat ganda. Ya lebih baik diganti kayak gini, agak lebih murah. Ya kalau soal pemasangan perakitan itu karena mechanical ini agak rumit ya. Mechanical matic ini yang sering ini di lahar kecilnya itu yang sering ketukar. Ya kalau
ganti satu gelondong tapi baru, ya oke aja. Ya disaranin ya lebih bagus ya langsung di overhaul gini, ganti ya tergantung penyakitnya. Kalau CVT ya ganti CVT-nya atau pulingnya, tapi ya dengan biaya nggak sedikit. Kalau satu gelondong itu bisa 40 atau 50. Kalau di servis tergantung mobilnya ya, bisa juga bisa 15 bisa sampai 20. Jadi jelas bang ya. Ini pembongkaran rumah Babet. Ini kita tracker pakai baut ya. Kita lanjut, ini babetnya, ini ada teflonnya. Kita cek semua bagus ya, mekanikalnya bagus, sealnya juga lumayan bagus, karena perpindahannya ini normal aja, nggak ada masalah apa-apa. Karena penyakit dia ini hanya di mundurnya. Ini buka seal kayak gelang itu. Karena di Innova ini dia ini masih kebanyakan seal o-ring, nggak seal mangkok ya. Ini kita buka kampasnya, kita cek. Kampas masih lumayan bagus. Ini kita cek. Ini kampasnya agak apa ya? Agak hitam ya. Jadi nanti kita ganti. Kalau kampas agak meragukan, itu nggak apa ya, wajib kita ganti. Lanjut, ini buka as belakang. Ini kudu dibuka dulu karena kudu ditarik belakangnya. Oh ternyata setelah kita buka, rentari gearnya yang kena ya. Ini teflonnya, giginya juga hilang. One way belakang juga aman. Yang rusak itu rentari gear. Ini kita buka kampas paling belakang, kita cek juga. Ini juga agak lumayan hitam, nanti kita ganti. Ini rumah sealnya juga. Ini kampas terakhir. Kampas terakhir. Ini transmisinya habis bongkaran orang ya. Ini habis perbaikan selama 3 bulan.
Ini kita buka body valve-nya, kita cek dalam-dalamnya ada yang salah atau enggak. Kebanyakan bolanya itu ada yang salah ya. Ya kalau bola ini kalau dia salah sedikit bisa bermasalah. Valve-nya kita cek macet atau enggak. Target dicek semua. Ini cuman hanya bersih-bersih saja. Kalau body valve ini enggak ada penggantian, cuman di repair. Kalau penggantian body valve ini ya mahal banget, kudu beli satu gelondong juga ya, karena jual satu-satu gini tuh nggak ada. Kalau Matic jarang ada, kecuali kalau spare partnya itu melimpah. Filternya juga pada mampet di dalam apa itu ada filternya. Ini proses perakitan ulang. Tadi bongkar, ini proses perakitan. Kemarin ada yang tanya lagi, gigi Matic nyantol, indikasi kerusakannya di mana bang? Saya ini kurang paham ya sama pertanyaan ini. Gigi Matic nyantol, indikasi kerusakannya di mana bang? Kebanyakan kalau nyantol itu normal ya. Kemungkinan abang ini nggak nyantol, mungkin ibarat kayak ngelos. Kalau di CVT itu bisa seal atau kampas, atau juga kebanyakan CVT-nya itu pedot. Kalau di AT pengguna kampas, dia ini bisa juga dari seal atau dari kampas. Jadi jelas bang ya. Untuk biaya saya nggak bisa jawab di YouTube karena saya belum paham soal biaya. Ya kalau biayanya ini agak lumayan. Ya mobil apa dulu? Misalkan kalau CR-V yaitu sekitar bisa 7 ke atas, 10 ke bawah. Kalau tentunya saya belum tahu ya. Jadi mohon maaf, cuman hanya saya kasih bocoran pahitnya sama manisnya. Kalau di CVT bisa 10, bisa 15, bisa sampai 20. Ini saya kasih bocoran cuman pahit atau manisnya. Kalau selebihnya harga saya nggak tahu ya. Terus sama kalau harga itu biasanya sama atasan saya biasanya. Saya pekerjaannya cuman hanya ngerakit ini bang ya. Jadi maaf ya bang ya, nggak bisa jawab soal biaya. Itu saya jawab itu cuman hanya pahit sama manisnya. Bisa 10, bisa 15, bisa sampai 20. Ya tergantung kerusakannya bang ya. Ini yang tadi yang apa ya, pas proses pembongkaran yang rusak ini kita ganti. Ini penggantiannya ini enggak ada yang baru, sama kayak di mobil-mobil yang sebelumnya. Ini copotan, karena baru itu enggak ada teman-teman ya. Ini kita balik, kita pasang asnya yang saya bilang tadi ya. Nah ini asnya yang enggak ke video itu.
Ini karena asnya ini agak lumayan rumit. Kalau saya sorong yang sebelah sini, yang di dalamnya itu lepas. Saya tandokin juga malah sayang gitu. Nih saya sepi. Dan nggak kuat juga, akhirnya saya minta bantuan temen ya. Ini karena agak susah apanya ini, karena sepinya itu agak kaku banget. Ini saya minta bantuan temen untuk buat nahan belakangnya itu biar nggak lari-lari. Selesai. Nah, ini lanjut perakitan sampai akhir. Ini perintah rigir yang kemarin ini waktu bongkar itu lengket banget ya, karena perintah rigirnya itu, gir-girnya itu udah pada habis. Ini brake band. Kalau mobil-mobil lama itu rata-rata pakai brake band semua, tapi kalau yang sekarang itu udah nggak pakai. Di VRZ, di Ribbon itu nggak ada ya. Ini rumah kampas double. Pemasangannya gampang, cuman hanya diputar-putar gitu udah dia itu masuk sendiri. Yang penting nggak ada pemaksaan ya. Kalau ngerakit ini nggak boleh ada pemaksaan. Ini juga babetnya ini modelnya presisi banget, jadi nggak boleh pemaksaan. Hanya kasih getaran sedikit, karena takut teflonnya yang kita buka kemarin itu takut nggak pas, karena saya udah pernah. Ini sepinya itu keras banget ya, karena ini tebel banget. Yang kalau mau nanya-nanya, yang mau tanya-tanya, silakan komen. Ntar saya jawab di dalam video. Ya kalau komennya pendek bisa saya jawab di dalam komentar. Kalau panjang saya jawab di dalam video ya. Ini perintah rigir. Kalau ini perintah rigir luar. Yang perintah rigir kita copot tadi ya. Nah, ini kita pasang lagi. Ini kampas. Ini kampas gigi paling belakang 4. Kalau 4-nya nggak mau, kalau los biasanya ini yang kena, kampas ini yang kena. Lanjut, ini inputnya. Terakhir pemasangan pompa. Ini yang sejenis tarik belakang. Kalau tarik depan itu beda lagi ya, lebih
lebih besar lagi. Ini kita baut 12 dan bautnya ini kita silikon biar nggak ada kebocoran. Kita impact 12, baut shock 12. Selesai, ini kita silikon, kita sealer supaya tidak ada kebocoran. Karena di pompanya itu udah ada sealnya ya, tapi karena kita cari aman ya, itu kita tambah silikon biar nggak ada kebocoran. Ini baut 17 sama 14 ya. Kita kencengin dulu menggunakan impact, lalu kita kencengin menggunakan handle biar supaya makin kuat. Ini harus kudu kuat ya, harus bener-bener kuat. Mau ngomong sitok kotaan jadi ya batas jam setengah sendiri. Aku nggak bener namanya bawahnya ini nengong-nengong. Alah, nggak bener bilang. Nyalain bawahnya. Selesai depannya, ini kita lanjut belakangnya. Ini saya masih ragu karena belum kenceng, tapi ini udah kenceng ya. Ini kita lanjut belakangnya. Lihat aja. Ya, jelas. Ini kopel as yang kita pasang tadi, lalu kita pasang kopel, penutup kopel. Kalau di sini kita manggilnya pantat. Pengguna impact udah cukup ya kalau cuman ini doang, jadi nggak terlalu kenceng juga nggak apa-apa, tapi ya kudu kenceng, tapi kekuatan impact udah lumayan kuat karena beban dia itu cuman kopel doang. Kalau beda kalau yang di depan kan bebannya itu lebih besar, jadi harus kudu kuat. Ini body valve-nya ya, body valve yang kita bongkar tadi. Ini proses perakitan udah saya cek aman dan terkendali, nggak ada kerusakan apapun. Jadi penyebab tadi itu kemungkinan bisa juga dari pernya ini patah ya, atau lakernya itu nggak ada. Kemarin kita cek itu nggak ada, lakernya itu nggak ada, entah udah aus habis atau nggak kepasang ya. Jadi itu pertanyaan yang susah dijawab kalau gitu ya. Kalau feeling saya sih itu lakernya itu nggak kepasang ya, jadi bisa sampai perintah rigirnya itu aus semua.
Tapi kalau penyebab patahnya per ini saya nggak tahu. Kemarin waktu saya bongkar itu laker yang baret kemarin itu lakernya itu nggak ada. Ya bisa juga kebalik atau nggak kepasang. Ini terakhir, ini pemasangan body valve. Karena pemasangan body valve ini agak simpel, nggak terlalu ribet. Ini filternya kita ganti baru karena yang lama ini udah mampet, jadi nggak bisa kita pakai lagi. Jadi kalau mampet gitu ya udah buang, udah nggak bisa kepakai lagi. Ya cukup sekian sampai sini video saya. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Yang mau komen silakan komen, yang mau tanya silakan tanya, nanti saya jawab di dalam video. Kalau komennya panjang saya jawab di dalam video, kalau komennya pendek, pertanyaan pendek, saya jawab di kolom komentar. Nah, saya mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.